Duduk dengan mujahadah. Duduk itu aja duduk mengikuti nafsu, duduk senden dengan ngontak-ngantuk kayak kepalanya kabutan. Ada duduk mujahadah. Nah, kalau duduk mujahadah itu mendatangkan hidayah. Dalam mujahadah ada hidayah. Dalam mengikuti nafsu ada kesesatan. Waman adallu mimman ittaba'a hawahu. Siapakah yang lebih sesat melebihi orang yang mengikuti maunya sendiri. Duduk mujahadah, duduk tawajuh, tidak bersandar. Kalau kuat iftiros, kepala diangkat. Jadi kita biasakan diri, apa mau kita tentang. Nanti itu barokah. Karena namanya nafsu manusia itu ingin yang buruk-buruk. Kalau kita punya prinsip tentang nafsu, nanti jadi dapat hidayah. Wa khalifin nafsa wa syaitana wa'sihima wa inhuma mahadakan nusha fattahimi. Tentang itu nafsu dan tentang itu syaitan. Kalau nafsu setan pura-pura saya ini ingin baik buat kamu, fattahimi, tuduh dia ini mesti bohong ini. Kok setan datang saya ini ingin baik buat kamu. Ini seperti setan dulu datang kepada mbah kita Adam. Inni lakuma laminan nasihin. Saya ini ingin baik loh, Adam sama kamu. Ternyata malah menyusahkan. Nah, nafsu juga begitu. Kita ini dibikin mengikuti nafsu, suruh tidur, suruh enak-enakan. Akhirnya bukan senang, tapi akhirnya malah sengsara. Di pesantren, sudah kamu tenang-tenang aja. Banyak tidurlah kamu. Akhirnya 10 tahun di pesantren gak dapat ilmu. Keluar 40 hari setan datang. 40 hari itu lama loh itu, 40 hari itu. Kamu relax-relax saja. Apalagi waktu bayan hidayat ini, tidurlah kamu. Supaya waktu itu cepat berlalu. Perbanyak tidur, perbanyak ngobrol. Sehingga 40 hari pulang imannya nggak naik, wancat saja. Ini namanya syaitan. Tapi kita tentang syaitan itu, kita tentang nafsu itu. Ada seorang wali mulai kan, ini cerita penting ini. Wali ini punya keramat. Keramatnya apa? Kalau manggil binatang-binatang tuh semua itu datang, burung-burung, datang sini, langsung datang. Pokoknya binatang-binatang, apalagi manusia, dipanggil dia, datang. Nah, satu hari itu dia manggil-manggil burung itu nggak ada yang mau datang, hasilnya nggak dapat. Nah, manggil burung itu nggak datang. Maka dia ini heran. Salah saya ini apa, dosa saya ini apa gitu. Ternyata dosanya itu apa? Dosanya itu dia makan dengan nafsu. Biasanya itu makan itu musyahadah. Pokoknya saya makan itu hanya karena perintah Allah, supaya kuat untuk amal. Udah, apa saja makanan, pokoknya asalkan ikut perintah Allah, bismillah. Biasanya begitu. Tapi hari itu karena dikasih makanan enak sama temannya, makannya kok enak, wet, keramatnya hilang. Keramatnya hilang. Jadi orang itu kalau mengikuti nafsunya keramatnya hilang. Nanti keluar nggak dapat taskilan. Nah, sekali orangnya malah lari. Insyaallah kan?
Di Nizamuddin itu selalu saya dikasih cerita ini zaman dulu bagaimana Syekh Nizamuddin Aulia, ya. Syekh Nizamuddin Aulia itu yang dulu ulama besar yang dikubur di itu dekat markas itu. Sampai sekarang juga masih ada kuburannya. Beliau ini sakit, kakinya pincang, sakit, toklek, ketemu pendeta Hindu. Syekh, katanya pendeta Hindu, mau saya obati? Kamu bisa? Mau apa enggak? Katanya. Ya mau. Kakinya dipegang sama pendeta Hindu tadi, langsung sembuh. Maka Syekh Nizamuddin itu heran, oh kamu kok hebat betul. Apa yang amalan kamu? Amalan saya ini Syekh, kata orang Hindu itu, apa kesenangan nafsu saya tentang. Kalau saya ingin ke timur, saya ke barat. Kalau saya ingin ke barat, ke timur. Kalau saya ingin ngomong, diem. Kalau saya ingin diem, ngomong. Kalau ingin makan, nggak makan. Kalau sudah nggak mau makan, makan. Itu amalan saya. Dengan amalan itu saya jadi sakti saya. Kaki sakit tak pegang, langsung sembuh. Oh begitu. Sekarang saya mengajak kamu masuk Islam, katanya Syekh Nizamuddin. Iya, saya mau ikut, katanya. Nah kok enak saja, kamu kan pimpinan orang Hindu. Iya, tadi hati saya tanya, mau nggak masuk Islam? Nggak mau, langsung masuk saya. Nah gitu. Akhirnya jadi muridnya Syekh Nizamuddin. Nah, gitu caranya. Insya Allah kan. Dan ini anehnya itu ada cerita seperti ini diceritakan oleh Al-Tha'labi dalam Qasusun Nabiyyin. Cerita di Mesir serupa ini. Di Mesir itu ada pendeta Nasrani kalau ini. Masya Allah, pendeta Nasrani ini banyak punya kelebihan. Termasuk yaitu manggil-manggil burung, apa-apa pada datang. Sehingga banyak orang Islam yang merasa takjub. Akhirnya ada satu ulama di Risau. Ini orang Kristen ini bisa mempengaruhi orang Islam ini. Akan saya datangi, saya ajak masuk Islam. Kalau nggak mau, saya bunuh saja ini orang, biar nggak jadi fitnah ini orang. Maka ulama itu datang kepada pendeta Nasrani ini. Maka ulama tadi langsung bilang, saya ngajak kamu masuk Islam. Pikiran orang ulama tadi, pokoknya kalau nggak mau, gitu. Saya ngajak kamu masuk Islam. Nah orang Nasrani tadi lu semua kan, langsung, iya saya siap masuk Islam. Kamu ini beneran apa tidak? Katanya orang Islam ini. Masa diajak masuk Islam gak dikasih tahu apa-apa tentang Islam, langsung iya siap, kamu ini bohongi saya. Bukan bohongi, betul saya masuk Islam. Apa dasarnya? Dasarnya itu saya tanya hati saya, mau gak masuk Islam? Hati saya bilang tidak, katanya. Langsung tak tentang nafsu saya, karena saya ini punya amalan menentang nafsu. Pokoknya apa yang berat untuk nafsu saya kerjakan. Maka saya tanya hati saya, kok berat? Sudah masuk Islam saja. Bagaimana kalau ini kita jadikan amalan kita juga? Siapa yang mau pulang, berangkat. Yang mau wasi-wasi itu. Lah sudah dikasih 40 hari bagaimana? Kamu pulang seneng apa berat? Nah, seneng Pak, keluar lagi. Nanti kamu jadi sakti kamu. Tapi kalau
Kenapa kok pulang? Ya, memang saya sudah kangen rumah Pak, sudah setahun saya ini meninggalkan rumah. Oh bagus, tapi kamu tidak sakti kamu biasa, ya, biasa. Kalau ingin sakti seperti Maulana Umar, setelah keluar setahun disuruh pulang sama Maulana Yusuf, putus musyawarah, kamu pulang tuh nangis. Bagaimana kok saya suruh pulang, umat kayak begini. Nah pulang, kata Maulana Yusuf, putus musyawarah, pulang. Akhirnya sakti itu, emang nggak mau pulang sebetulnya itu. Akhirnya di mana-mana jadi asubidaya. Ini kalau cerita ya enak insya Allah ya. Jadi kalau amalkan bagaimana? Kalau amalkan bagaimana? Lebih enak. Nah, kamu jadi sakti ya. Nah, kalau kamu tidak mau ngamalkan, kamu jadi orang biasa, karungan, ombyoan. Nah, karkun biasa. Kalau sudah suruh pulang kok nangis, wah ini karkun sakti ini. Bagaimana semuanya? Jadi kita keluar ini bukan hanya 4 bulan, 40 harinya itu. Kalau 4 bulan, 40 hari itu memang sudah insya Allah sudah berangkat memang. Ini bagaimana timbul perubahan dalam hati, suka menentang nafsu. Karena pengalaman orang-orang dulu itu, apa yang berat itu setelah itu datang nusratullah. Para sahabat diajak ke Badar nih, Masya Allah berat. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun yujadilunaka bil haqqi ba'dama tabayyana lahu. Nah, akhir ayat. Gimana sob itu? Coba ayatnya. Siapa yang hafal? Ini nggak ada syakir sih masalahnya. Ini sudah pikirnya 6 sifat saja, sudah ayatnya sudah lupa semua. Ya, bagus. Ya. Ini banyak hafid Quran di ini sebetulnya. Jadi orang-orang ahli Badar itu ketika diajak berangkat itu sebagian itu berat itu rasanya. Ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun, rasanya itu mati rasanya. Dalam hati itu ini kita ini disuruh mati nih. Berat. Tapi justru ketika berat itu sampai di Badar datang pertolongan Allah yang luar biasa. 1000 malaikat Allah datangkan untuk membantu mereka. Jadi kita ini amalan itu jangan mengikuti selera, justru kita ini menolak selera kita. Insya Allah mulai kan? Itu kita jadikan prinsip dalam setiap kerja kita. Ada seorang sahabat itu keluar itu jadikan amir sama Rasulullah itu. Maka ketika jadi amir dia ini merasa kayak hebat sendiri gitu. Maka pulang dimintai garguzari oleh Rasulullah. Gimana? Kamu keluar bagaimana kamu? Ya Rasulullah, saya mohon kalau keluar lagi jangan sekali-kali saya jadikan amir. Kenapa? Kok hati saya kok jadi kayak sombong begitu hati saya. Ini sahabat itu kayak begitu. Apa-apa yang bikin hatinya itu agak kurang baik, bukan pokoknya yang mimpin harus saya. Kalau yang mimpin bukan saya, nggak mau saya keluar. Nah, yang bayan harus saya. Yang jadi zamindar harus saya. Nah,
Nah ini sahabat itu paling takut dengan begitu itu. Saya begitu itu. Khawatir masuk sifat kesombongan. Orang yang sombong tidak bisa masuk surga. Nah, berat kan ini. Jadi kita ini harus dakwah tapi dengan tawadhu. Orang itu lebih baik dari saya, orang itu lebih baik dari saya. Hati kita ini harus begitu. Sampai kepada orang yang maksiat pun kita husnudzon. Ya dia itu maksiat sekarang, mungkin besok jadi wali ya nggak tahu. Para sahabat dulu asalnya orang-orang kafir, tahu-tahu jadi wali-wali Allah. Maka ketemu orang itu senantiasa kita ini melihat kebaikan-kebaikannya, kemungkinan kebaikannya. Jangan saya merendahkan. Kalau merendahkan, bisa-bisa nanti kita malah merosot mereka yang naik. Ketika Sayyidina Umar masuk Islam, kan, itu sebagian orang-orang Islam itu nggak percaya. Dapat berita Sayyidina Umar masuk Islam, sebagian itu tertawa, alah berita bohong. Kalau untanya Umar masuk Islam itu ya masuk akal. Nah, kalau Umar masuk Islam itu mana ada orang percaya bahwa berita kok aneh-aneh. Nah, ternyata masuk Islam betulan. Dan nanti tadi sahabat yang mentertawakan Sayyidina Umar itu akhirnya di bawah Sayyidina Umar melejit sana ke atas. Kita tidak tahu semuanya kan. Nah kita ini dakwah dengan tawadhu. Man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Barang siapa yang tawadhu tapi karena Allah, bukan tawadhu karena supaya dianggap orang tawadhu. Saya tawadhu saja saya, biar orang-orang menganggap saya tawadhu. Ini namanya bukan tawadhu karena Allah, tawadhu karena orang, nggak ada nilainya. Tawadhu karena Allah. Saya ini tidak punya apa-apa, semua milik Allah, tidak punya kemampuan apa-apa, semua dari Allah. Tawadhu karena Allah, Allah akan angkat derajatnya. Dalam satu hadis dikatakan, kurang lebihnya Allah memandang hati manusia pada zaman Nabi Musa, dan Allah melihat tidak ada hati yang lebih tawadhu melebihi hatinya Nabi Musa. Maka Allah angkat Nabi Musa menjadi kalimullah, mendapatkan firman langsung dari Allah. Saking tawadhunya. Dan Allah melihat hati zaman baginda Muhammad SAW. Allah tidak melihat hati yang lebih tawadhu melebihi hati yang mulia baginda Muhammad SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala pilih baginda Nabi menjadi kekasihnya, nabinya, rasulnya. Ya asbabnya itu begitu, maksudnya begitu. Ya memang sebelum lahir juga Rasulullah sudah dipilih oleh Allah. Tapi asbabnya itu, prosesnya itu begitu. Kemudian Allah melihat hati manusia setelah baginda Nabi. Maka Allah melihat tidak ada hati yang lebih baik melebihi hatinya para sahabat. Maka Allah memilih para sahabat untuk menemani nabinya. Maka kita ini juga begitu. Sekarang ini Allah melihat hati kita. Maka hati yang dipenuhi tawadhu, dipenuhi takut pada Allah, harap kepada Allah, cinta kepada Allah, dan itu nanti yang akan takut, yang akan dipilih oleh Allah. Semoga Allah memilih kita semua. Maka ini kita keluar ini untuk perbaikan hati ini semuanya. Dan perbaikan hati itu dimulai daripada yakin. Kalau orang itu punya yakin kepada Allah, yang berkuasa hanya Allah, Allah melihat saya, Allah mendengar saya. Kalau orang itu punya yakin kepada Allah, otomatis timbul sifat-sifat hati yang baik. Timbul takut kepada Allah, timbul cinta kepada Allah,
timbul tawakal, bergantung hanya kepada Allah. Nah kalau sudah begitu, macam-macam pertolongan Allah yang ghaib, yang tidak dikira-kira, seperti pertolongan Allah yang telah datang kepada para nabi, para rasul, para sahabat, akan datang kepada kehidupannya. Kalau hatinya sudah begini, kayak hatinya para sahabat mendengar Allah sudah gemeter. Nah ini hati yang sudah begini ini, nanti dia dapat pengalaman-pengalaman luar biasa. Hati yang cinta kepada Allah, contohnya seperti Sayyidina Abu Bakar, hati cinta itu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini seluruh harta saya, terserah Tuhan, nanti kalau punya harta lagi akan saya setorkan lagi ya Rasulullah. Ya. Datang seorang sahabat yang lain, ya Rasulullah, ini separuh harta saya, semoga dapat pahala. Iya. Nabi itu tersenyum. Kok beda banget ya kamu dengan Abu Bakar, katanya. Abu Bakar korban seluruh harta, belum mikir pahala, pikirnya mau korban lagi. Pokoknya nanti kalau saya sudah mau ada harta lagi, saya akan korbankan lagi. Kamu baru korban separuh sudah berapa pahala. Ya, Abu Bakar itu amat karena cinta. Orang itu kalau cinta itu sudah korban itu seneng gitu dok. Korban itu seneng. Pokoknya korban seneng. Nggak mikir itu hasilnya apa, itu nggak mikir. Pokoknya korban seneng. Itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala yang dikatakan imannya tertinggi di kalangan umat ini. Bahkan bukan di kalangan umat, kalangan seluruh manusia selain para nabi, para rasul, maka Abu Bakar ini yang tertinggi imannya. Orang itu yang dipikir korbannya, senengannya korban. Kalau korban seneng, sampai itu belum terpikir pahala. Ini saya keluar 40 hari supaya bebas dari sifat munafik, bebas dari api neraka. Sudah 40 hari sudah khatam saya, maka pulang saya akan berhenti dari tabligh ini, kapok seumur hidup saya. Nah ini bukan sifatnya Abu Bakar. Sifatnya Abu Bakar itu korban. Wes seneng gitu dok. Semoga termasuk kita insyaallah. Kita ini belajar, bukan hanya sekedar belajar dakwah, tapi belajar bagaimana kita ini menjadi orang-orang dakwah yang diterima oleh Allah. Itu namanya sifat-sifat ahli dakwah, sifat-sifat dai. Sifat yang terpenting adalah yakin. Yakin kepada Allah, yakin kepada agama Allah, yakin kepada Rasulullah SAW, yakin kepada janji-janji Allah, sehingga senantiasa berharap pada Allah, takut sama Allah. Orang itu kalau yakin ada tandanya, tambah takut, tambah berharap, tandanya yakin. Maka dalam satu perjalanan, ini para sahabat ini, amirnya namanya Ala ibnul Hadrami. Ala ibnul Hadrami. Perjalanan di tengah-tengah padang pasir, malam-malam, naik kuda, naik unta. Setelah capek, mereka itu berhenti. Begitu mereka turun dari kuda, turun dari unta, nggak tahu sebabnya itu, tahu-tahu kudanya, untanya pada lari semua mereka. Sedangkan makanan mereka, minuman mereka itu di situ semua. Maka mereka itu di padang pasir itu sudah
rasanya hati itu mati ini sudah. Di tengah-tengah padang pasir, nggak ada makan, nggak ada minuman, nggak ada tunggangan, bagaimana ini? Sehingga mereka itu malam itu dalam keadaan betul-betul gelisah. Tapi amirnya Ala ibn al-Hadrami ini luar biasa memang orangnya ini. Yakinnya, harapannya kepada Allah itu luar biasa. Begitu datang waktu subuh, maka beliau bayan. Bayannya bukan kayak kita, ewek sambil ngantuk begitu, enggak. Ini tengah padang pasir, kendaraan semua sudah hilang, makanan hilang, minuman hilang. Itu lehernya itu saking hausnya sudah kayak mau copot. Subuh itu mereka kebanyakan pada tayamum yang sudah batal, enggak ada air. Kemudian setelah selesai sholat subuh, Ala itu bayan, bayannya pendek aja. Tapi pendeknya orang dalam keadaan mujahadah seperti itu, kesannya luar biasa. Bayannya begini, saudara-saudaraku, bukankah kamu ini orang-orang yang beriman kepada Allah? Benar, katanya pasukannya semua. Bukankah kamu ini fisabilillah, dalam membela agama Allah? Benar. Orang seperti kamu ini tidak mungkin disia-siakan oleh Allah. Pasti Allah akan menolong kamu. Ayo doa. Allahumma Allahumma Allahumma, diamini sama Ala ibn al-Hadrami. Doa diamini. Jadi doa diamini habis sholat itu termasuk amalan para sahabat ini. Bukan ngarang ini. Allahumma Allahumma ya Allah, haus ya Allah, minta air, tahu hujan, bos. Wah, para sahabat-sahabat itu semua senang, langsung pada minum, langsung pada mandi. Setelah selesai minum mandi, tiba-tiba kuda-kudanya, onta-ontanya itu datang lagi semua. Nggak ada yang memandu, itu datang semua. Orang dalam kesulitan berharap hanya kepada Allah. Kalau kita sekarang untuk bayan, kita harus berharap sama Allah. Ya itu mudah. Dalam kesulitan-kesulitan, asbab-asbab tidak ada, orang sudah pada putus asa, kok hati kita kepada Allah. Nah itu menurut pengalaman orang-orang dulu itu, Masya Allah, pertolongan Allah itu langsung datang. Kayak Nabi Musa, depannya lautan, belakang pasukan Fir'aun, semua temannya sudah pada ketakutan semua, inna lamudrukun. Tapi Nabi Musa, kala, jangan terkesan dengan keadaan-keadaan ini. Inna ma'ya Rabbi, Tuhanku bersamaku. Di dalam keadaan sudah kepepet betul Nabi Musa itu, hatinya hanya bergantung pada Allah. Inna ma'ya Rabbi, Tuhanku bersamaku. Akhirnya datang pertolongan Allah. Kita nanti kalau menghadapi masalah-masalah sulit begitu, insya Allah mana kan? Setelah hati itu inna ma'ya Rabbi, terus kemudian musyawarah. Apa yang harus kita buat? Apa keputusan musyawarah kita buat? Insya Allah nanti datang pertolongan Allah. Begitu insya Allah mana kan? Sayyidina Ali datang ke Yaman. Ini sering saya ceritakan. Karena di sini ini ada rahasia yang penting kita renungi. Di Yaman beliau cuma bicara 5 menit, nggak ada 1 menit.
saya ini diutus oleh Rasulullah mengajak kamu masuk Islam, gitu dok. Satu kabilah namanya kabilah Hamadan, kabilah besar sekali, satu suku di sana langsung masuk Islam semua. Kenapa ini kata-kata Sayyidina Ali ini kok begitu barokah ini? Rahasianya di mana? Padahal sebelum itu sudah dikirim jamaah selama 6 bulan di Yaman, gak dapat tasqilan sama sekali. Dikirim Sayyidina Ali setengah menit gerudukan. Dikirim jamaah 6 bulan gak dapat tasqilan blas. Ini dakwah itu kayak begitu itu. Ini bukan berarti jamaah yang 6 bulan itu gak ada gunanya, bukan begitu. Cuman para ulama itu ingin ngambil pelajaran dari Sayyidina Ali. Kok pembicaraannya itu begitu berkah? Dari mana? Wallahu a'lam. Di antara sebabnya memang sebelumnya itu Sayyidina Ali memang sudah banyak berkorban, banyak bersusah payah untuk agama. Yang kedua, itu rahasianya itu di dalam perkataan beliau itu, saya disuruh Rasulullah. Nah, inilah. Jadi beliau itu datang bukan atas nama pribadinya, bukan atas nama Ali bin Abi Thalib, tapi dalam hati beliau ini, saya ini diutus Rasulullah, saya ini penerusnya Rasulullah, mengajak kamu masuk Islam. Orang itu kalau merasa meneruskan Rasulullah itu, merasa disuruh Rasulullah itu jadi punya kekuatan yang luar biasa. Ini ada jin mencuri makanan. Nah, yang jaga makanan itu Sayyidina Abu Hurairah. Jin, kamu kok nyolong makanan? Kamu tak laporkan sama Rasulullah nih. Jin ketakutan. Jangan. Udah, jangan dilaporkan ya, jangan dilaporkan. Kamu saya ajari doa, baca ayat kursi, nanti jin-jin pada lari semua. Nah, jadi Sayyidina Abu Hurairah itu karena berbicara itu atas nama Rasulullah, itu jin-jin pada takut, gendruwo gak berani. Wong gendruwo kok malah ngajari ayat kursi, kan aneh dah. Ini gara-gara Abu Hurairah ini merasa dia ini memang diutus Rasulullah nunggu makanan itu, akhirnya gendruwo takut. Kita dakwah begitu, kalau kita ini dakwah merasa betul-betul kita ini hanya menyambung lidahnya Rasulullah, meneruskan perjuangan Rasulullah, nanti barokah itu. Kayak Sayyidina Ali, kayak Abu Hurairah, demit-demit gak berani. Tapi kalau kita ini dakwah mewakili nafsu kita, mewakili kemauan kita, nggak ada kekuatannya, nggak dimakan setan nanti kita ini. Insya Allah kan? Tanamkan dalam hati saya itu dakwah itu hanya meneruskan Rasulullah. Kalau jauhlah, kalau khususi, sebetulnya saya ini tidak layak ngomong, tapi karena saya ini meneruskan Rasulullah, ini perintah Rasulullah, ya saya kerjakan. Nanti dakwah kita akan barokah. Biasakan memulaikan setiap amal apa saja, termasuk dakwah, termasuk taklim, termasuk ibadah, amal dengan syukur semula kan. Seneng gitu loh amal itu. Nanti amalan kita akan ditambah oleh Allah, ditambah mutunya, ditambah barokahnya, ditambah apa-apa tambah. Karena itu jaminan Allah itu. Kalau amal dengan syukur nanti ditambah, tambah barokahnya, tambah kekuatannya, tambah. Jangan amal dengan cemberut. Amal itu dengan sedih. Kok nggak selesai itu 4 bulan ini. Menyesal saya ikut keluar ini. Kalau di rumah saya bisa makan ayam. Dan nanti akhirnya amal dengan
cemberut itu namanya. Kita amal dengan syukur. Insyaallah mulai kan? Amal dengan gembira. Fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yasma'un. Amal itu dengan gembira. Orang itu kalau gembira nggak ngantuan. Kalau ngantuan itu nggak gembira itu. Ini perintah Allah, gembira dengan agama ini perintah Allah. Jadi kalau kamu nggak gembira itu dosa. Qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Kamu harus gembira. Bukan gembiranya kalau kasih duit aja. Dikasih amal agama itu gembira, itu perintah Allah. Jadi kalau amal itu tidak senyum, gembira itu, hari kita masa dosa. Astagfirullah. Dikasih hadiah kayak gini besarnya oleh Allah, kok saya nggak gembira. Ini betul-betul nggak tahu diri namanya. Insyaallah mulai kan? Kalau amal sudah dengan syukur, akhirnya mudah sabar. Orang itu kalau syukur mudah sabar, betah akhirnya. Karena tahu amal ini amal besar, agama ini perkara besar, hanya syukur. Setelah syukur menghadapi kesulitan apa-apa, jadi sabar. Kalau syukur ditambah-tambah oleh Allah, tambah barokahnya, tambah kebaikannya. Kalau sabar, innallaha ma'as sabirin, senantiasa ditolong oleh Allah. Kalau sudah syukur, sabar, akhirnya mudah istiqomah. Kalau sudah istiqomah ini Masya Allah, pasti akhirnya datang pertolongan Allah dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Jadi mulainya dengan syukur, amal dengan syukur. Kalau sudah syukur jadinya mudah sabar, walaupun panas, dingin, sulit, sabar. Jadikan sabar itu setelah syukur, nanti enak itu. Kalau sabar tok nggak ada syukurnya, itu kayak kopi pahit tok nggak ada gulanya. Akhirnya kayak kebelet ngising, tahu kebelet ngising? Diempet lama-lama nggak tahan. Kalau sabar sama syukur kamu ramu jadi satu, itu seperti pahitnya minum obat. Minum obat, tapi kok terus seger, oh minum lagi, sampai seger, minum lagi. Akhirnya seneng. Jangan sabar toh, sabar diramu dengan syukur. Ada kopinya, ada gulanya, ada airnya, diminum jadi enak. Insyaallah mulai kan? Kalau amal dengan syukur, amal dengan sabar, akhirnya mudah istiqomah. Kalau istiqomah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Enggak usah khawatir, maksudnya pasti datang macam-macam kebaikan. Yang belum daftar, belum dapat jamaah, yang belum dapat jamaah dengan tersenyum caranya ya, enggak boleh cemberut ya. Syukur ya.